Hai teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelhit Ansila Milat, NIM 2001100029, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi geografi kelas 10, bab 4 tentang rotasi dan revolusi bumi. Yuk simak videonya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Tapi mengapa kita tidak merasakannya? Karena sejak kita lahir, bumi sudah berotasi dan kita sudah terbiasa. Bukti bahwa bumi berputar adalah waktu siang dan malam. Ketika bumi berputar, sebagian permukaan akan terkena matahari, sementara sebagian lainnya tidak. Wilayah yang terpapar cahaya matahari akan mengalami siang, dan wilayah yang tidak akan mengalami malam. Akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi, maka akan terjadi beberapa peristiwa di bumi, yaitu terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Orang-orang yang berada di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar dari arah barat ke timur. Yang berikut gerak semu harian bintang. Akibat rotasi, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat. Yang berikut perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Dampak selanjutnya dari rotasi bumi adalah perbedaan dalam percepatan gravitasi bumi. Kondisi ini mengakibatkan massa bumi tidak terdistribusi secara merata dan mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat di belahan bumi. Yang berikut perubahan arah angin. Perubahan arah angin juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bergerak menuju area dengan tekanan minimal. Ini menyebabkan perubahan arah angin sebagai efek dari gaya Coriolis di angin. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang mengelilingi matahari disebut ekliptika. Orbit bumi selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Yang berikut akibat revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari yang terbit setiap pagi tidak selalu muncul di tempat yang sama, tetapi bergeser sedikit demi sedikit, mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Yang berikut perubahan musim. Pergantian musim selain mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam, pergeseran garis edar matahari juga mengakibatkan perubahan musim. Di daerah tropis secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim penghujan yang basah. Sedang di daerah subtropis dapat dibedakan menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Musim-musim baik di daerah tropis maupun subtropis berulang dalam 1 tahun. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Yang berikut perbedaan lama siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya.
Yang berikut perubahan penampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang tampak dari bumi selalu berubah. Penentuan kalender Masehi. Akibat revolusi bumi lainnya adalah mempengaruhi penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 13, seolah-olah melompat satu hari.